Tiba-tiba ponselnya bergetar hebat, sebuah pesan dari Lina. Anya, aku tak bisa lagi menyembunyikan ini. Aku mencintaimu lebih dari sahabat. Jantung Anya berdegup kencang, tapi sebelum dia bisa membalas, pintu apartemen terbuka dengan kasar, dan ibunya, Bu Ratna, masuk sambil memegang ponsel Lina yang tertinggal di rumah mereka tadi sore. Pesan yang sama terkirim ke nomor salah, langsung ke ibu Anya. Anya membeku. Bu Ratna, wanita paruh baya dengan wajah tegas yang selalu menjunjung nilai-nilai tradisional Jawa, melempar ponsel itu ke lantai. Apa ini, Anya? Kamu dan Lina. Ini dosa. Kamu akan menghancurkan keluarga kita, teriaknya, suaranya bergema di ruangan kecil itu. Anya, gadis 25 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Sudirman, merasa dunia runtuh. Dia dan Lina telah berteman sejak SMA di Semarang, tapi perasaan itu tumbuh diam-diam selama 2 tahun terakhir, sejak mereka pindah ke Jakarta bersama untuk mengejar mimpi. Lina, dengan rambut panjang hitamnya yang selalu tergerai bebas dan senyum yang bisa menyinari ruangan, adalah satu-satunya orang yang membuat Anya merasa utuh di tengah tekanan hidup ibu kota. Malam itu, Anya tak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar mengingat bagaimana semuanya dimulai. Dulu, di Semarang, keluarga Anya adalah keluarga sederhana tapi ketat. Ayahnya, seorang pegawai negeri yang sudah pensiun, selalu menekankan pentingnya di jalan lurus sesuai agama dan adat. Bu Ratna, ibu rumah tangga yang aktif di majelis taklim, sering bercerita tentang tetangga yang tersesat karena pengaruh barat. Anya tumbuh dengan rasa takut itu, menyembunyikan ketertarikannya pada gadis-gadis lain sejak remaja. Lina muncul seperti angin segar, gadis tomboy yang pintar matematika, selalu melindungi Anya dari bully di sekolah. Mereka berbagi rahasia, mimpi, bahkan kamar kos saat kuliah di Universitas Indonesia. Tapi sekarang, rahasia itu terbongkar. Pagi harinya, Anya bertemu Lina di kai kecil dekat kantornya. Lina duduk di sudut, matanya merah karena menangis semalaman. Makan aku, Anya. Aku salah kirim pesan. Aku panik, katanya sambil memegang tangan Anya di bawah meja. Anya menarik tangannya pelan. Kenapa sekarang, Lin? Kita sudah sepakat menyembunyikannya selamanya. Lina menggeleng. Aku capek berpura-pura. Keluargaku di Bandung juga mulai curiga. Ayahku bilang aku harus segera menikah dengan anak temannya. Kata-kata itu seperti pisau, mengiris hati Anya. Mereka berdua tahu risiko, di Indonesia, di mana undang-undang pernikahan masih mengakui hanya pasangan beda jenis, dan masyarakat sering menstigma hubungan sesama jenis sebagai penyakit atau pengaruh asing. Anya pulang ke rumah orang tuanya di pinggiran Jakarta, di kawasan Bekasi yang ramai dengan rumah-rumah sederhana. Ayahnya, Pak Budi, duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Anya, kita harus bicara, katanya tenang, tapi matanya penuh kecewaan. Bu Ratna sudah menceritakan semuanya. Ini bukan jalan Tuhan, nak. Kamu harus putus dengan Lina. Aku sudah hubungi keluarganya. Anya merasa terpojok. Tapi Pak, ini perasaanku. Aku tak bisa ubah. Pak Budi menghela napas panjang. Kamu tahu apa yang terjadi pada sepupu kita di desa? Dia diusir keluarga karena hal serupa. Jangan sampai kamu seperti itu. Anya ingat cerita itu, sepupunya, seorang pria gay, akhirnya pindah ke Bali dan tak pernah pulang lagi, dicap sebagai pengkhianat keluarga. Sore itu, Lina datang ke rumah Anya, dipanggil oleh Bu Ratna. Konfrontasi dimulai. Lina berdiri di depan pintu, wajahnya pucat. Bu, ini bukan salah Anya. Ini perasaan kami, katanya berani. Bu Ratna tertawa sinis. Perasaan. Ini godaan setan. Lina, kamu anak baik dari keluarga terhormat.
Jangan rusak masa depanmu. Lina menatap Anya mencari dukungan, tapi Anya diam, terlalu takut untuk bicara. Itu adalah kesalahan pertama Anya, diamnya seperti pengkhianatan. Lina pergi dengan air mata, meninggalkan Anya dalam kegelapan batinnya. Malam itu, Anya berpikir tentang pilihan, patuh pada keluarga atau ikuti hati. Harga yang harus dibayar tampak terlalu mahal. Hari-hari berikutnya, tekanan meningkat. Di kantor, Anya tak bisa fokus. Rekan kerjanya, seorang pria bernama Riko, yang selalu menggodanya, mulai curiga. Anya, kamu sakit? Kelihatan murung, tanyanya. Anya tersenyum palsu. Gak apa-apa. Tapi dalam hati, dia bergulat dengan rasa bersalah. Lina menelepon berkali-kali, tapi Anya tak angkat. Aku butuh waktu, gumamnya pada diri sendiri. Sementara itu, Bu Ratna mulai mengatur pertemuan Anya dengan calon suami, anak seorang teman majelis, seorang insinyur muda bernama Adi. Ini jalan terbaik, nak. Nikah, punya anak, hidup normal, katanya. Anya bertemu Adi di sebuah restoran di Tamrin. Adi tampan, sopan, tapi Anya merasa hampa. Saat Adi bicara tentang mimpi keluarganya, Anya membayangkan Lina. Ma, aku tak bisa, bisiknya dalam hati. Pulang, dia menangis sendirian. Keputusan pertama datang, dia menelepon Lina. Lin, maafkan aku. Aku tak bisa tanpa kamu. Mereka bertemu lagi, di taman kecil di Menteng. Lina memeluknya erat. Kita harus kuat. Tapi bagaimana dengan keluarga? Tanya Lina. Anya menggeleng. Kita sembunyikan dulu. Tapi rahasia itu seperti bom waktu. Konflik memuncak ketika Bu Ratna menemukan mereka berdua di apartemen Anya. Kalian masih bertemu. Aku akan laporkan ke polisi, ancamnya. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang khusus melarang hubungan sesama jenis, tapi stigma sosial bisa menghancurkan karir dan kehidupan. Anya akhirnya melawan. Bu, ini hidupku, teriaknya. Bu Ratna menamparnya pertama kali dalam hidupnya. Kamu bukan anakku lagi jika begini, kata Bu Ratna sebelum pergi. Anya jatuh ke lantai, menangis. Lina memeluknya, tapi mata Lina penuh keraguan. Apa kita salah, ya, tanyanya pelan. Setelah kejadian itu, hubungan Anya dan Lina mulai retak. Lina, yang bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan, mulai merasakan tekanan dari pekerjaannya. Kepala sekolahnya, seorang wanita konservatif, sering memberikan ceramah tentang demoralitas guru. Lina takut jika rahasia mereka bocor, dia bisa dipecat. Aku cinta kamu, ya, tapi aku tak mau kehilangan segalanya, katanya suatu malam saat mereka berbaring di tempat tidur apartemen Lina di Kemang. Anya mengerti, tapi hatinya sakit. Dia sendiri mulai dihadapkan pada pilihan sulit di kantor. Bosnya, Pak Hari, menawarkan promosi jika Anya lebih fokus pada pekerjaan dan kurangi masalah pribadi. Riko, rekan kerjanya, mulai mendekat lebih intens. Anya, kamu butuh teman. Biar aku bantu, katanya sambil mengajak kencan. Anya menolak, tapi Riko curiga. Suatu hari, dia melihat Anya dan Lina berpelukan di parkir. Oh, begitu ya, gumamnya sinis. Sementara itu, keluarga Anya semakin menjauh. Pak Budi tak lagi bicara dengannya, hanya mengirim pesan singkat, pulanglah, nak. Kita bisa perbaiki. Bu Ratna, di sisi lain, mulai menyebarkan rumor ke keluarga besar. Anya tersesat, doakan dia, katanya di grup WhatsApp keluarga. Anya merasa terisolasi. Dia mulai mencari dukungan online, bergabung dengan komunitas di Reddit dan forum lokal, tapi takut ketahuan. Di sana, dia membaca cerita orang-orang yang kehilangan segalanya karena coming out. Lina juga bergulat dengan konflik internal.
Keluarganya di Bandung yang lebih liberal sedikit, tapi ayahnya, seorang pengusaha kecil, tetap menekankan pernikahan. Lina, umurmu 20 genep. Jangan seperti tantemu yang sendiri selamanya, katanya saat Lina pulang akhir pekan. Lina berbohong, bilang sedang dekat dengan seorang pria. Tapi saat kembali ke Jakarta, dia merasa bersalah pada Anya. Aku tak bisa bohong selamanya, katanya. Konfrontasi kedua terjadi saat mereka menghadiri pesta ulang tahun teman bersama, Sari, di sebuah kafe di Blok M. Sari tahu rahasia mereka dan mendukung. Tapi di pesta itu, ada mantan pacar Lina dari kuliah, seorang wanita bernama Maya yang pernah dekat dengannya sebelum Lina bertemu Anya. Maya sekarang seorang aktis yang terbuka, mendekati Lina. Lin, kamu masih sembunyi. Ayo keluar, aku bisa bantu, katanya. Anya cemburu, merasa terancam. Siapa dia, tanya Anya tajam. Lina menjelaskan, tapi Anya marah. Kamu pernah bilang aku yang pertama, teriaknya di toilet Kai. Lina menangis. Itu masa lalu. Tapi Maya benar, kita tak bisa sembunyi selamanya. Pulang, mereka bertengkar hebat. Anya menuduh Lina tak setia. Kamu ingin seperti Maya. Terbuka dan kehilangan segalanya. Lina balas. Lebih baik daripada hidup bohong seperti ini. Mereka pisah malam itu, Lina tidur di sofa. Pagi harinya, Lina meminta maaf, tapi benih keraguan sudah tertanam. Tekanan sosial semakin kuat. Bu Ratna mengatur pertemuan keluarga besar di rumah Semarang. Anya dipaksa datang. Di sana, pamannya, seorang ustaz, memberikan nasihat. Anya, ini ujian. Kembali ke jalan benar. Kami bisa bantu terapi. Kata terapi itu membuat Anya mual. Dia tahu itu kode untuk konversi terapi, yang meski tak resmi, masih ada di beberapa tempat di Indonesia. Anya menolak. Aku tak sakit, Om. Keluarga marah, menyebutnya egois. Pak Budi diam, tapi matanya penuh kesedihan. Anya pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Dia bertemu Lina lagi, tapi Lina berubah. Aku dapat tawaran kerja di Bandung, dekat keluarga, katanya. Anya terkejut. Kamu mau pergi? Lina mengangguk. Mungkin kita butuh jarak. Keluargamu terlalu berat. Anya merasa dikhianati. Kamu kabur, tanyanya. Lina menangis. Bukan kabur, ya. Aku tak kuat melihat kamu menderita karena aku. Keputusan Lina itu seperti pukulan. Anya mulai minum lebih sering, pergi ke bar sendirian di malam hari. Suatu malam, dia bertemu Riko di bar. Riko mendengarkan curhatannya tanpa tahu detail. Anya, kamu pantas bahagia, katanya. Anya hampir tergoda untuk berpura-pura normal, tapi dia ingat Lina. Pulang, dia menelepon Lina. Jangan pergi. Tapi Lina sudah memutuskan. Bulan berikutnya, Lina pindah ke Bandung. Mereka masih kontak, tapi jarang. Anya merasa kesepian. Di kantor, promosi datang, tapi dengan syarat, kamu harus stabil, Anya. Jangan ada drama. Anya setuju, tapi hatinya kosong. Dia mulai bertemu Adi lagi, atas desakan Bu Ratna. Adi baik, tapi Anya tahu itu bohong. Apa aku harus menikah untuk bahagia, gumamnya. Tiba-tiba pesan dari Maya, Lina bilang kamu butuh teman. Aku bisa bantu. Anya ragu, tapi bertemu Maya di sebuah acara komunitas rahasia di Jakarta. Maya cerita tentang perjuangannya, diusir keluarga, tapi sekarang bahagia dengan pasangannya. Kamu tak sendirian, Anya. Kata-kata itu menyentuh, tapi Anya takut. Bagaimana dengan masyarakat? Maya tersenyum. Kita ubah sedikit demi sedikit. Kehidupan Anya tanpa Lina seperti kabut tebal yang tak pernah hilang.
Di Jakarta, dia bekerja lebih keras, tapi malam-malamnya diisi mimpi tentang Lina. Lina di Bandung mengajar anak-anak, tapi sering menangis sendirian. Mereka masih chat, tapi topiknya aman, kerja, cuaca, bukan perasaan. Suatu hari, Lina kirim foto, dia dengan keluarganya di acara keluarga. Mereka ingin aku nikah, tulisnya. Anya balas, lakukan yang terbaik. Tapi hatinya hancur. Bu Ratna tak berhenti. Dia datang ke apartemen Anya, membawa makanan dan nasihat. Anya, Adi suka kamu. Beri kesempatan. Anya diam jebu, aku tak bisa. Bu Ratna marah. Karena Lina. Dia sudah pergi. Bangunlah. Anya akhirnya cerita, aku cinta dia, Bu. Ini bukan pilihan. Bu Ratna menangis. Aku takut kehilanganmu. Masyarakat akan juga kita. Itu pertama kali Bu Ratna tunjukkan kerapuhan. Anya mulai aktif di komunitas dengan Maya. Mereka bertemu di kai tersembunyi, diskusi tentang hak di Indonesia. Kita butuh perubahan undang-undang, kata Maya. Anya setuju, tapi takut. Suatu hari, ada demo kecil untuk hak perempuan, dan Anya ikut. Di sana, dia lihat berita kasus diskriminasi terhadap lesbian di sebuah perusahaan. Itu bisa aku, pikirnya. Lina di Bandung bertemu calon suami yang diatur keluarga, seorang dokter bernama Aisal. Aisal baik, tapi Lina merasa palsu. Aku tak bisa, katanya pada ibunya. Ibunya marah. Kamu aneh akhir-akhir ini. Apa karena Anya? Lina terkejut. Bagaimana Bu tahu? Ibunya mengaku dapat info dari Bu Ratna. Putuskan itu. Itu haram. Lina panik, menelepon Anya. Mereka tahu. Aku harus apa? Anya, kembali ke sini. Kita hadapi bersama. Lina ragu. Aku takut. Tapi dia datang ke Jakarta diam-diam, mereka bertemu di hotel kecil, berpelukan. Aku rindu kamu, kata Lina. Malam itu mereka bicara panjang tentang mimpi ketakutan. Tapi pagi harinya, Aisal menelepon Lina. Kita bertemu. Lina bohong, aku di Jakarta urusan kerja. Konflik memuncak saat Bu Ratna dan Ibu Lina bertemu. Mereka sepakat, pisahkan anak-anak mereka. Bu Ratna datang ke hotel, entah bagaimana tahu. Anya. Buka pintu, teriaknya. Anya dan Lina panik. Bu Ratna masuk, lihat mereka. Ini akhirnya. Lina, pulang sekarang. Lina menolak. Bu, ini hidupku. Bu Ratna menangis. Kalian akan dihukum Tuhan. Lina pulang ke Bandung dengan paksa. Anya ditinggal lagi. Dia marah pada Maya, kenapa kamu suruh aku terbuka? Maya, karena hidup bohong lebih sakit. Anya mulai ragu pilihannya. Di kantor, Riko konfrontasi, aku tahu tentang kamu dan Lina. Kalau mau, aku bisa bantu tutupi. Anya terkejut. Apa maksudmu? Riko, nikah denganku. Biar normal kelihatannya. Anya muak. Aku tak butuh itu. Anya memutuskan, dia akan coming out ke ayahnya. Di rumah Bekasi, dia bicara, Pak, aku lesbian. Aku cinta Lina. Pak Budi diam lama. Aku tahu dari dulu, nak. Tapi aku takut untukmu. Anya menangis. Kenapa tak bilang? Pak Budi, karena bumu. Dia tak siap. Itu dukungan pertama. Tapi Bu Ratna tak berubah. Dia ancam, kalau kamu lanjut, aku tak akui kamu anak. Anya pilih Lina. Dia pergi ke Bandung, temui Lina. Kita lari, tanya Anya. Lina geleng. Tak bisa. Aku hamil. Anya terkejut. Apa?
Lina menangis. Dengan Aisal. Aku panik, aku lakukan untuk buktikan aku normal. Pengkhianatan itu seperti petir. Anya rasakan dunia hancur. Kenapa, Lin? Lina, aku takut sendirian. Ma. Anya pergi, hancur. Di kereta pulang, dia menangis. Pilihan Lina menikah untuk selamatkan diri, tapi hancurkan Anya. Anya kembali ke Jakarta seperti mayat hidup. Berita Lina hamil menyebar ke keluarga. Bu Ratna senang lihat Lina kembali ke jalan benar. Tapi Anya tahu itu bohong. Dia hubungi Lina, kamu bahagia. Lina, tidak. Tapi ini untuk anak. Anya, kamu korbanin kita untuk itu. Lina diam. Anya jatuh ke depresi. Dia berhenti kerja, tidur seharian. Maya datang, bangun, Anya. Kamu kuat. Maya ajak ke terapis Ludriendli. Di sana, Anya cerita semuanya. Terapis, kamu tak salah. Masyarakat yang salah. Anya mulai sembuh, tapi luka dalam. Lina menikah dengan Aisal. Acara di Bandung, Anya tak diundang. Tapi dia datang diam-diam, lihat dari jauh. Lina cantik dalam kebaya, tapi matanya kosong. Setelah itu, Lina kirim pesan, Ma, ya. Ini pilihan salah. Anya balas, kamu bayar harganya sekarang. Anya kembali ke komunitas. Dia jadi aktivis, tulis artikel anonim tentang pengalaman. Di Indonesia, cinta kami seperti kejahatan, tulisnya. Artikel viral di media sosial. Riko lihat, ancam, aku tahu ini kamu. Hentikan atau aku bocorkan. Anya tak takut. Lakukan. Aku tak sembunyi lagi. Konfrontasi akhir dengan keluarga. Di Semarang, Reni keluarga. Anya datang dengan Maya sebagai teman. Bu Ratna marah, siapa ini? Anya, teman. Aku seperti ini, Bu. Pamannya ceramah lagi, tapi Pak Budi bela, cukup. Dia anakku. Bu Ratna menangis, tapi mulai bicara, aku takut untukmu. Anya, aku juga takut, Bu. Tapi aku harus hidup. Lina hubungi lagi, aku cerai. Anakku lahir, tapi aku tak bahagia. Anya, kamu rugikan semua. Lina, aku tahu. Maukah makan? Anya ragu. Mereka bertemu di Jakarta. Lina bawa bayi. Ini harga yang aku bayar, kata Lina. Anya peluk bayi, tapi hati dingin. Anya pilih maju. Dia dapat kerja baru di Ngohak Perempuan. Maya jadi pasangan barunya. Tidak, Anya butuh waktu. Tapi dia lihat harapan. Waktu berlalu, Anya bangun hidup baru. Di Jakarta, dia aktif kampanye anti-diskriminasi. Suatu hari, demo besar untuk anti-diskriminasi. Anya bicara di panggung, cinta tak kenal gender. Kami manusia juga. Aplaus, tapi ada protes. Bu Ratna datang, diam-diam, setelah dia peluk Anya, aku bangga, nak. Makan aku. Lina setelah cerai, kembali ke Jakarta. Dia ajar lagi, tapi dengan anak. Aku salah, ya. Kita bisa mulai lagi. Anya geleng. Terlalu banyak luka. Lina nangis, aku korbanin segalanya untuk salah. Anya, kita semua bayar harga. Cinta mereka berakhir, tapi pelajaran tetap. Anya temukan kedamaian, Lina belajar dari kesalahan. Apakah pengkhianatan untuk bertahan hidup bisa dibenarkan?